Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fina Kairandara dengan NIM aktif 2026. Kali ini saya akan menjelaskan modul 7 dan juga modul 8. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita disuruh membuat function bernama isCustomer from country, P customer ID text, P country text, dan mengembalikan nilai true jika pelanggan berasal dari negara tersebut. Terus buat query-nya itu ada create or replace function is customer from country, P customer ID text, P country text, yang dimana pada fungsi yang pertama ini kita tuh disuruh buat mengecek apakah seorang customer itu berasal dari negara tertentu atau tidak. Dan di fungsi ini kita tuh menerima ada dua parameter yang dimana ada ID customer dan juga negara asalnya. Lanjut, return boolean as $, declare v axis boolean. Begin, select axis, select one from customers, where customer ID sama dengan P customer ID, and country sama dengan P country, into v axis. Return v axis and $, language PLPGSTL. Nah, gimana dari query di atas ini, kita ini kan disuruh buat menemukan customer yang negaranya itu sesuai dan menghasilkan true. Kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya datanya tidak ditemukan, maka hasilnya false. Nah, buat kita ngeceknya menggunakan query ini, itu select is customer from country, Alfki, Germany. Jadi kita akan mencari Alfki di negara Jerman. Itu ada atau enggak, data tersebut ada atau enggak. Kita run terlebih dahulu. Ini sebelumnya udah aku run. Ya, oke. Lanjut buat ngeceknya. Nah, hasilnya dia true karena dia emang ada di Alfki ini berasal dari Jerman. Lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu kita disuruh membuat function bernama get loss stock product yang mengembalikan nama product name dengan unit in stock paling kecil dari tabel produknya. Oke, di sini kita digunakan buat eh fungsi ini itu digunakan untuk mencari produk dengan stok yang paling sedikit pada tabel produk. Dan di query ini kita itu mengambil ada aku jelasin dulu ada create or replace function, that loss stock product, return text as $, declare v product name text. Begin, nah select product name, into v product name from products ordered by unit in stock, ASC limit 1, limit 1. Return v product name and $language PLP DSL. Dimana pada ini tuh kita akan mengambil eh, produk nama, lalu data diurutkan berdasarkan unit in stock-nya, unit in stock, dari yang terkecil dengan menggunakan ASC ini. Jadi dia akan muncul dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu diambilnya itu data yang teratas dengan limit 1 atau limit 1. Hasilnya itu akan ada nama produk dengan stok yang paling rendah. Oke, ini kita run dulu. Lalu di sini kan buat menguji seperti soalan pertama, kita akan menguji dari query tersebut menggunakan select get loss stock product. Jadi ini akan memunculkan hasilnya. Oke, jadi ini ada get loss-nya itu ada save Anton Bimbo Mix. Jadi itu yang paling rendah. Lanjut soal nomor 3, itu disuruh membuat sebuah function bernama get employee sales performance, P year int, P month int. Function ini tujuan untuk melihat seberapa baik performa masing-masing pegawai pada bulan dan tahun tertentu. Untuk query-nya itu ada create or replace function get employee sales performance, P year int, P month int. Return tabel employee ID small in, terus employee name ada text, terus total orders big in, total sales itu numeric, as $, begin return query, select A employee ID, A first name, A last name as employee name, count O order ID as total orders, cash sum OD atau order unit price kali quantity kali 1 dikurangi discount as numeric as total sales.
from employees A join orders on A employee ID sama dengan A employee ID dijoinkan ke order details on order ID sama dengan OD order ID where dimana extra chair from order ID sama dengan payer and extra amount from order ID sama dengan payment. Di group by employee ID, employee name ordered by total sales dash ini terus n language PLP GSQL. Di mana di fungsi ini tuh kita menunjukkan untuk melihat performa dari penjualan setiap pegawainya berdasarkan bulan dan tahunnya. Dan ini digunakan dalam bentuk tahun dan bulan. Ini ada tahun dan bulan kan. Terus but ini juga dijoinkan ke tabel employees, orders, dan juga order details. Lalu di total order ini, di total orders, itu um, menggunakan count yang dimana total penjualannya itu dihitung dari harga produk lalu dikalikan dengan jumlah barang lalu dikurangi dengan diskon. Ini hasilnya, ya perhitungannya. Terus data kemudian dikelompokkan berdasarkan pegawai dan diurutkan dari total penjualan terbesar. Lalu ini kita run dulu. Lalu kita menggunakan query ini untuk mengecek apakah muncul hasilnya dengan select all from get employee sales performance 1997 di bulan 5. Jadi tahun 1997 bulan 5. Nah, hasilnya orders pada tahun tersebut di bulan tersebut. Lanjut ke modul 8, soal yang pertama yaitu kita disuruh buat prosedur get laporan penjualan yang menampilkan total nilai penjualan per negara menggunakan RISE notice. Di sini ini digunakan buat menampilkan total penjualan yang berdasarkan pada negara customernya. Di dalam prosedur ini digunakan perulangan for loop. Ya, ini ada loop, for loop gitu. For loop untuk membaca hasil query-nya satu persatu. Jadi ini buat query-nya itu ada create, request procedure, di laporan penjualan, language PLP SQL, as declare record, bikin, forward in, select, see country, so on. Terus as ini sama kayak yang tadi, as total penjualan, from customer C, join orders, dijoinkan ke tabel orders, on C customer ID sama dengan O customer ID, dijoinkan lagi ke order lista, order details, on O order ID sama dengan order ID, di group by oleh C, di group by dengan tabel C country, order by juga total penjualan di SC. Jadi ini bakal diurutin dari yang terbesar. Lalu di loop, rice notice, negara, total penjualan, reg country, reg total penjualan, and loop, dan n dollar. Di mana total penjualan ini dihitung menggunakan fungsi sum, dan buat menampilkan hasilnya itu menggunakan rice notice. Lalu kita coba run dulu. Ya ini udah sukses ya, udah sukses. Nah, munculnya seperti ini. Jadi dan ini negara USA itu total penjualannya sekian, negara Jerman itu total penjualannya sekian. Jadi outputnya seperti itu. Ya ini menggunakan ini ya buat query call get laporan penjualan supaya memunculkan hasil. Lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu kita disuruh membuat prosedur tambah produk yang menerima parameter nama produk, supplier ID, dan harga satuan, lalu menambahkan data baru ke tabel produk. Create or replace prosedur tambah produk, ini query-nya ya, P produk ID INT, P produk name text, P supplier ID INT, P unit price numerik. Kan di sini prosedurnya itu kita disuruh buat nambah produk. Nah, parameternya kan kita disuruh masukin ada nama produk, ID, supplier ID, sama unit price. Dan buat itu datanya itu dimasukkan menggunakan perintah insert to
language PL bagi SQLs, dollar bagi kita terus menggunakan perintah insert to, kolom discontinue diisi dengan nilai 0. Yang nilai 0. Jadi ada insert to into products, product ID, dan terus ada product name, supply ID, unit price, discontinue. Terus values-nya, ini kan discontinued-nya diganti 0. Lalu eh memasukkan rice notice, produk hasil makan, and dollar. Jadi ini kita run terlebih dahulu ya. Oh, dan sukses. Lalu kita menggunakan ini di query-nya supaya memunculkan hasilnya itu ada call tambah produk 100 laptop gaming dengan sejumlah satu dengan harga 15 juta. Oke, ini kita coba run. Oke, sebentar. Ini agak apa ya? Oh, oke, oke. Oke, tadi sedikit ada kesalahan karena kemarin waktu nyoba-nyoba itu di ini tuh 100. Jadi ketika di run dia nggak bisa karena emang produknya udah ditambahkan. Jadi ini aku ganti lagi jadi 1-1. Nah, ini buat ketika di run dia munculnya seperti ini, produk berhasil ditambahkan. Jadi eh, nggak bisa kalau misalnya ininya tuh sama. Jadi ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, sempat tadi ada error juga dan agak kaget karena ya lupa kalau kemarin tuh sempat tiran. Jadi eh, terima kasih. Mohon maaf buat kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.